Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wisnu Wisaksono dari Prodi Budidaya Ternak dengan NIM V2324038. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang autentikasi dan otorisasi mata kuliah literasi data dan teknologi informasi. Yang pertama, keamanan cyber baik bergantung pada berbagai banyak faktor yang memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa data yang kita buat aman dan digunakan. Seperti yang kita harapkan, autentikasi adalah salah satu faktor tersebut. Autentikasi menyediakan mekanisme bagi penggunanya untuk percaya bahwa seseorang sebenarnya adalah seperti klaim mereka. Agar efektif, autentikasi harus kuat dan tidak rumit untuk digunakan. Setelah mengautentikasi pengguna, kita perlu memutuskan apa yang diizinkan untuk mereka lakukan. Otorisasi memberi setiap pengguna tingkat akses tertentu ke data dan aset. Sebagai aturan, pengguna harus diberi izin yang cukup untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Misalkan kita berada di sebuah stasiun untuk naik kereta. Sebelum kita mendapatkan naik pesawat, pas naik, kita perlu memverifikasi data siapa kita dan data kita dengan menunjukkan diri kita dan kartu tanda penduduk. Jika cocok, kita telah melewati proses autentikasi dan diberikan pas naik. Sekarang kita dapat memiliki pas naik, kita dapat menggunakannya untuk naik kereta. Pas naik adalah otorisasi karena hanya akan memungkinkan kita naik kereta untuk perjalanan yang telah kita pesan. Autentikasi adalah proses di mana yang membuktikan bahwa seseorang adalah siapa yang mereka katakan. Saat seseorang membeli barang dengan kartu kredit, mereka mungkin diminta menunjukkan bentuk identifikasi tambahan. Ini membuktikan bahwa mereka adalah orang yang namanya muncul di kartu. Dalam contoh ini, pengguna dapat menunjukkan SIM yang berfungsi sebagai bentuk autentikasi dan membuktikan identitas mereka. Autentikasi multifaktor adalah sistem saat 2 atau bahkan 3 jenis autentikasi digunakan dengan memberikan sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita miliki, dan sesuatu yang memastikan hidup kita. Keamanan sistem meningkatkan secara besar-besaran. Misalnya dalam sistem autentikasi multifaktor yang menggunakan 2 jenis autentikasi, kita mungkin diminta kata sandi dan kemudian nomor dikirim ke ponsel kita. Kita memasukkan nomor ini membuktikan bahwa kita tahu kata sandi dan memiliki ponsel kita. Ini adalah pendekatan umum saat kita menggunakan autentikasi multifaktor yang mengakses rekening bank online. Autentikasi multifaktor mengurangi kemungkinan bahwa pelaku jahat akan bisa mendapatkan akses informasi rahasia kita. Saat mengautentikasi pengguna, kita perlu memutuskan kemana mereka dapat pergi dan apa yang diizinkan untuk mereka lihat dan sentuh. Proses ini disebut otorisasi. Misalkan kita ingin bermalam di hotel, hal pertama yang kita lakukan adalah pergi ke resepsi untuk memulai proses autentikasi. Setelah resepsionis memverifikasi siapa kita diberi kartu kunci dan dapat pergi ke kamar kita. Anggaplah kartu kunci sebagai proses otorisasi. Kartu kunci hanya akan memungkinkan kita membuka pintu dan lift yang diizinkan untuk diakses, seperti kamar hotel kita. Dalam istilah keamanan cyber, menentukan tingkat akses yang dimiliki orang yang diautentikasi ke data dan sumber daya adalah kira. Ada beberapa teknik yang keamanan yang digunakan organisasi untuk mengolah tersebut. Ada berbagai macam cara, dan mungkin segitu saja yang dapat saya perjelas tentang autentikasi dan otorisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.